Baru ini, YG Entertainment merilis video teaser untuk girl group terbaru mereka, Baby Monster. Meskipun YG Entertainment hanya membocorkan nama para member, rupanya netizen berhasil mengulik informasi lebih jauh terkait mereka, salah satunya tentang usia mereka. Dan dari rumor yang beredar, diketahui bahwa range usia para member Baby Monster ini sangat muda, mulai dari 13 hingga 17 tahun. Para netizen pun langsung ramai berkomentar, apalagi isu idol debut di usia yang muda atau di bawah umur memang sedang ramai dibicarakan. Tapi kenapa sih isu ini kok banyak yang ngomongin? Nah, semuanya akan kita kupas tuntas dalam What's the Story kali ini. Sebelumnya, isu idol debut di bawah umur ini ramai dibicarakan saat New Jeans debut di tahun lalu. Pasalnya, 3 dari 5 member New Jeans itu masih di bawah umur. Bahkan, member termuda mereka, Hyein, itu masih berusia 14 tahun dalam usia internasional. Sebenarnya, fenomena ini bukan hal baru. Idol debut di bawah umur atau sangat muda itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sejak generasi pertama. Sebut saja legendnya K-pop BoA yang debut di usia begitu muda, yaitu 13 tahun. BoA nggak sendiri, ada begitu banyak idol-idol lain yang debut di usia yang begitu muda. Sebut saja Jisung NCT, Hyuna, Taemin Shiny, Jang Won-young, Nicky ENHYPEN, dan Bond Classy. Semuanya debut di usia yang masih muda, yaitu 14 tahun. Masalah ini udah jadi pembahasan yang cukup panjang di Korea Selatan. Dan sebenarnya kita sendiri bisa memandang isu idol debut di bawah umur ini dengan dua sisi. Sisi pertama, dengan debut di usia yang begitu muda, seorang idol bisa memiliki banyak waktu untuk mengembangkan bakat dan juga memiliki karir yang lebih panjang. Toh, mereka menjadi idol karena kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Tapi di sisi lain, memulai karir di usia muda itu sangat mempengaruhi mental dan masa depan para idol. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa dampak yang diberikan itu lebih banyak daripada keuntungan yang mereka terima. Ibaratnya seperti ini, ya memang para calon idol itu harusnya tahu lah ya konsekuensi dari pekerjaan ini. Mulai dari jadwalnya yang padat dan jam kerja yang begitu panjang, latihan yang berat, dan tentunya tekanan yang begitu tinggi dari berbagai pihak. Tapi kan itu baru di bayangan mereka aja. Pada kenyataannya belum tentu nih mereka bisa menghadapi rasa capek fisik dan mental yang dibawa oleh pekerjaan ini. Ditambah lagi kita tahu bahwa para remaja biasanya belum terlalu stabil saat menghadapi sebuah masalah. Ha Jae-keun, kritikus pop culture, pernah bilang seperti ini nih. Idol yang masih remaja awal itu masih dalam masa pertumbuhan, di mana mereka harusnya bersosialisasi dengan teman sekolah dan membuat kenangan masa kecil. Debut di usia muda berarti mereka kehilangan pengalaman itu. Dan kalau misalnya gagal, mereka punya pilihan karir yang terbatas, karena masa mudanya lebih sering latihan. Hal yang mirip-mirip juga diungkapkan oleh Profesor Psikologi Lim Myung-ho. Menurutnya, debut di usia terlalu muda memiliki pengaruh terhadap pengendalian emosi seseorang. Karantina dan kurangnya interaksi teman sebaya pasti mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan mempengaruhi cara berpikir ketika dewasa nanti. Meskipun mereka jadi bintang besar, ada kemungkinan besar mereka kesulitan terkait emosi dan stres. Mereka juga mudah terpengaruh terhadap komentar negatif yang bisa berujung pada perilaku yang membahayakan diri sendiri. Concern lainnya adalah terjadinya eksploitasi seksual pada perempuan yang rawan terjadi pada anak di bawah umur. Profesor Lee melihat beberapa tahun belakangan ini banyak idol yang mengenakan pakaian dan juga melakukan gerakan tari yang tidak sesuai umur. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu yang kurang relate nih dengan usia mereka. Tiara kasih contoh idol muda yang bisa dibilang sebagai korban seksualisasi ya, yaitu Cui Twice saat membintangi sebuah iklan produk elektronik. Cui mengenakan pakaian yang seksi dan juga ketat, dan juga ia menari-nari secara seksi dan provokatif di dalam sebuah lift atau elevator. Ironisnya, Cui baru berusia 16 tahun saat membintangi iklan tersebut. Kritik nggak cuma datang dari para ahli, tapi juga dari idolnya sendiri loh. Salah satunya adalah BoA yang secara terang-terangan mengaku trauma dan struggling banget waktu debut di usia 13 tahun. Dia pernah mengomentari video interview pada awal-awal debut. Dari interview tersebut, BoA mendapat banyak komentar negatif karena dianggap memberikan jawaban yang terlalu dewasa. Padahal nggak ada yang salah nih dengan jawaban BoA. Bayangin, anak berusia 13 tahun mendapat hujatan dari berbagai banyak pihak. Bahkan BoA harus pura-pura polos untuk memuaskan para penggemar. Aku berusaha terlihat muda.
Aku ingin terlihat polos dan muda. Jadi, aku pura-pura nggak tahu sesuatu meskipun sebenarnya aku tahu. Aku benar-benar sakit hati sih bicara kayak gitu. Member Triple S Kim Chaeyeon debut pertama kali di usia 12 tahun lewat grup Buster. Ia menangis saat menceritakan momen ia harus kehilangan momen-momen keseruan di sekolah karena jadwal kerja yang bentrok. Kalau dipikir sekarang, aku merasa aku masih belum cukup umur di beberapa sisi saat debut. Tapi tantangan itu adalah pengalaman yang menjadi bagian dari hidup. Tapi ketika aku sudah dewasa, sepertinya aku sedikit menyesal tentang itu. Jin BTS juga sempat mengungkapkan pendapatnya soal debut di usia muda. Dia sempat membalas pertanyaan dari seorang fans di Weverse yang mengungkapkan ingin masuk ke industri K-pop. Sang fans yang berusia 17 tahun itu mengaku ditolak karena dianggap sudah terlalu tua. Jin BTS pun menjawab, aku masuk saat usia 20 tahun. Tapi menurutku anak-anak zaman sekarang memulai terlalu muda. Sekarang pertanyaannya, apakah Korea Selatan gak ada undang-undang untuk melindungi para idol di bawah umur ini? Jawabannya ada. Undang-undang ini rilis di tahun 2014 dan mengatur tentang jam kerja mingguan para idol atau artis di bawah umur. Jadi berdasarkan undang-undang, para idol atau artis yang berusia di bawah 15 tahun itu hanya boleh bekerja maksimal selama 35 jam dalam waktu seminggu. Sedangkan untuk idol atau artis berusia 15 sampai 18 tahun hanya boleh bekerja maksimal selama 40 jam dalam waktu seminggu. Dan mereka juga nggak boleh bekerja dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi kecuali ada izin dari para wali. Undang-undang ini juga melarang adanya pemaksaan untuk para idol atau artis untuk mengenakan pakaian-pakaian yang seksi, terbuka, dan juga melakukan adegan yang seksual dan melakukan gerakan tari yang seksi dan provokatif. Cuman emang belum ada nih undang-undang yang secara umum mengatur tentang batas umur minimal seseorang bisa debut di dunia entertainment Korea Selatan. Walaupun ada beberapa netizen yang beranggapan bahwa seharusnya ada regulasi yang mengatur soal ini nih. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Wajar nggak sih seorang idol debut di usia yang begitu muda? Atau menurut kalian pihak agensi seharusnya menunggu seseorang berusia 18 tahun ke atas baru diperbolehkan untuk debut? Coba kasih opini kalian di kolom komentar ya. Oke K-lovers, sekian dulu What's Story kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.